Nah, secara teori lagi, eh, fenomenologi ini juga kami temukan dari di bukunya Clark dan Creswell tahun 2014 memaparkan bahwa ada di tabel 91 ini ada disebutkan bahwa desain utamanya itu atau nama desainnya itu adalah fenomenologi, lalu eh, topik utama fenomena utamanya itu adalah bercerita tentang sebuah pengalaman, lalu eh, eh, intensnya adalah memaparkan menggambarkan arti apa yang ada dalam fenomenologi itu, sedangkan prosedur kuncinya atau kayak prosedurnya menjelaskan atau mengumpulkan data dari orang-orang yang pernah mengalami, menganalisis makna pernyataan-pernyataan penting dalam data, dan mendeskripsikan tema tentang dari inti dari pengalaman yang ada. Umumnya kita berbicara pengalaman. Lanjut, Bun. Nah, selanjutnya kita pilih ada artikel fenomenologi ini ada dua di sana, kalau tidak salah kita pilih satu, yaitu tentang artikelnya berjudul Doing Good While Service Customer Charting the Social Entrepreneurship and Marketing Interface. Itu karyanya Rondi. Nah, di 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 artikel ini diceritakan bahwa sesuai dari sistematika yang diminta pada pertemuan ke-14 itu, kita ada 7 poin yang diminta tentang latar belakang, apa yang melatar belakangi, lalu apa fitur penentunya, lalu apa apa tantangannya, lalu sumber dan analisis data. Setelah itu eh, apa saja persamaan dan perbedaan, lalu jumlah sampel dan teknik sampelnya. Ada 7 poin. Nah, di artikel yang pertama ini pada eh, karya Philip Philip T. Rondi ini berbuat baik saat melayani pelanggan, memetakan kewirausahaan sosial dan antar muka pemasaran. Nah, yang menjadi apa yang melatar belakangi pendekatan ini, dari artikel ini disebutkan bahwa kewirausahaan sosial penciptaan organisasi yang mengatasi masalah masyarakat menggunakan metode berbasis bisnis yang inovatif. Itu dari Beck sama Anderson tahun 2017, 98 Loputre sama 2013, dan Miller tahun 2012. Nah, pengusaha sosial di sini berusaha untuk mengatasi penyakit individu, komunitas, dan lingkungan yang sudah berlangsung lama, seperti tunawisma, perdagangan manusia, dan degradasi ekologi dengan mengenali dan membangun peluang yang dikejar oleh usaha dengan kebaikan sosial. Dan misi bisnis itu Rondi tahun 2014. Nah, usaha ini mewakili organisasi hibrida itu menurut Batilena dan Dorado tahun 2010, dan Lee juga, yang menghasilkan nilai dengan menggabungkan dua logika institusional, logika pasar atau ekonomi yang berfokus pada efisiensi, penangkapan nilai, dan perolehan keuntungan, dan logika komunitas itu Thornton tahun 2012, Zhao sama Bonstri tahun 2016 juga berfokus pada penciptaan nilai, kerjasama, dan kolaborasi. Itu pendapat Garo sama Hasenfeld tahun 2012, Santos 2012 juga. Nah, penelitian yang ditujukan untuk memahami kewirausahaan sosial telah berfokus terutama pada karakteristik wirausaha sosial dan kegiatan usaha sosial intraorganisasi. Itu diantaranya latar belakangnya. Lanjut, Bun. Nah, kurangnya penelitian empiris sebelumnya dan teori pemasaran kewirausahaan sosial menunjukkan bahwa desain penelitian sebagian induktif adalah tepat, menurut Hausman tahun 2005. Dengan demikian juga tujuan utama penelitian ini adalah untuk menghasilkan wawasan teoritis dan empiris baru daripada menguji teori yang ada atau yang tidak ada, atau memverifikasi hipotesis yang dihasilkan secara a priori. Nah, penelitian induktif terdiri dari memasuki lapangan dengan prasangka terbatas tentang bagaimana fenomena minat atau hubungan yang berbentuknya bekerja. Nah, penelitian semacam ini tepat jika tidak dijelaskan karena kurangnya literatur sebelumnya, isu apa yang menonjol, dan konstruksi spesifik apa yang harus diukur itu menurut Gioi, Gioi dan teman-teman tahun 2013. Nah, poin yang kedua sesuai dari sistematika yang diminta untuk memaparkan artikel ini adalah apa fitur penentu utama dan pendekatan fenomenologinya. Nah, dari pendapat Clark sama Greswell mengatakan bahwa pengalaman dari sekelompok individu dieksplorasi untuk memperoleh makna dari fenomena pengalaman tersebut. Sebuah studi tentang tentang bagaimana pengusaha sosial memasarkan usaha mereka kepada konsumen dilakukan. Nah, memang secara keseluruhan ada
kelangkaan studi yang berusaha untuk mengeksplorasi pemasaran perusahaan di luar konteks bisnis konvensional di mana menghasilkan keuntungan bukanlah tujuan utama. Itu menurut Shaw sama tahun 2004 halaman 95, 195 sama Gebulut sama Gebulut Osdemir 2013. Nah, katanya lagi tidak memeriksa pemasaran dalam konteks kebebasan sosial dan khususnya interaksi antara usaha sosial dan konsumen membuat beberapa masalah kritis tidak teruji. Katanya misalnya dikatakan di sini tidak jelas apakah usaha sosial harus mencurahkan lebih banyak perhatian pada pemasaran daripada usaha tahap awal konvensional. Nah, untuk mengatasi kurangnya legitimasi sebagai bentuk organisasi baru, menurut Rubetom tahun 2013, atau jika pemasaran relatif kurang penting dan dalam usaha sosial karena pelanggan keputusan didorong terutama oleh afinitas untuk misi sosial organisasi. Selanjutnya, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana dan sejauh mana wirausaha sosial memasarkan usaha mereka kepada konsumen dan untuk mengidentifikasi serangkaian masalah yang terlibat dalam pemesanan tersebut. Fleksibilitas dan kekayaan data kualitatif membuatnya cocok untuk memisahkan data yang kompleks. Fenomena berorientasi proses membongkar situasi multifaset sementara berlangsung dan mengidentifikasi mekanisme kausal. Itu menurut Grabner tahun 2012. Nah, wawancara ya juga memungkinkan pengusaha untuk menceritakan akun khusus mereka sendiri tentang cara peristiwa terwujud dan alasan untuk menjelaskannya. Itu kata Kodri sama Krik tahun 2004. Hal inilah yang kemudian menunjukkan pendekatan fenomena logi yang kita gunakan, yang digunakan dalam artikel ini. Nah, lanjut Bu Un. Nah, sedangkan sistematika tiga yang ditanyakan adalah apa prosedur untuk menggunakan pendekatan ini. Nah, dari beberapa referensi dari artikel ini juga didapatkan bahwa langkah-langkah prosedural utama dalam riset fenomenologi atau fenomenologikal menurut Mostakas tahun 94 adalah sebagai berikut. Pertama, katanya peneliti memang uh, uh, mengoranskan semua data atau gambaran seluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan, lalu membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting, melakukan dan selanjutnya melakukan pengkodean data. Nah, langkah ketiga menentukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh Renden dengan melakukan uh, betonalizing, yaitu setiap pernyataan pada awal diperlakukan memiliki nilai yang sama. Langkah keempat selanjutnya pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan uh, pertanyaan yang bersilat repetitif atau tumpang tindih akan dihilangkan sehingga yang tersisa hanya horizon atau arti tekstural dan unsur repetitif arti tekstural dan unsur pembentuk atas penyusun dari fenomena yang tidak mengalami penyimpangan. Nah, langkah yang kelima itu pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan dalam unit makna, lalu dituliskan gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi. Yang keenam, selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dan dari fenomena tersebut. Yang ketujuh itu peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dan fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut. Yang ke-8 membuat laporan pengalaman setiap partisipan. Nah, yang terakhir itu setelah itu gabungan dari gambaran tersebut ditulis dalam bentuk fenomenologis itu anonim tahun 2008. Nah, selanjutnya yang keempat itu pertanyaannya apa tantangan yang terkait pendekatan studi kasus. Di sini ditemukan bahwa fenomenologi memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena yang dialami oleh beberapa individu menggunakan pendekatan Mostakas tahun 94 dalam menganalisis dan menganalisis data membantu memberikan pendekatan yang terstruktur bagi peneliti pemula. Bisa jadi terlalu terlalu terstruktur bagi beberapa peneliti kualitatif. Nah, di sisi lain fenomenologis membutuhkan setidaknya beberapa pemahaman tentang filosofis yang lebih luas asumsi dan peneliti harus mengidentifikasi asumsi-asumsi ini dalam studi. Ide filosofis ini adalah konsep abstrak dan tidak mudah terlihat dalam studi fenomenologi tertulis. Selain itu, para peserta di penelitian perlu dipilih dengan cermat dan menjadi individu yang semuanya telah
mengalami fenomena yang dimaksud sehingga peneliti dan ahlinya pada akhirnya dapat menempa pemahaman bersama. Nah, menemukan individu yang memiliki semua mengalami fenomena tersebut mungkin sulit mengingat topik ya penelitian ini yang spesifik mungkin. Nah, langkah yang kelima dari sistematika yang diminta itu apa saja perbedaan, persamaan dan perbedaan di antara lima pendekatan atau empat pendekatan yang kita bahas ini. Nah, yang di poin ini nanti kami akan menguraikannya di PowerPoint ya di halaman 54 dan 56 secara keseluruhan nanti di akhir presentasi ini. Nah, ya, yang keenam, sumber dan analisis data. Data yang diperoleh dapat dianalisis dengan interpretatif fenomenologi analisis sebagaimana yang ditulis oleh Smith tahun 2019. Nah, tahapan interpretatif fenomenologi ini adalah sebagai berikut. Pertama katanya harus reading and reading and re-reading, re-reading benar. Lalu initial browsing, development emergent tema, lalu searching for connection errors across emergent tema, lalu moving the next kasus, lalu looking for pattern across kasus. Itu yang di apa itu sumber analisis data. Lalu uh, uh, yang ketujuh yaitu jumlah sampel dan teknik sampling. Nah, dari artikel ini secara total wawancara dilakukan secara semi terstruktur diselesaikan dengan jumlah sampel sebanyak 40 wirausahawan sosial. Teknik pengumpulan data dan dalam studi fenomenologi ini dilakukan dengan diantaranya wawancara, focus group discussion atau FGD, lalu ada observasi dan review. Nah, itu untuk artikel pertama. Selanjutnya kita masuk kepada artikel kedua tentang grounded teori. Nah, sedikit penjabaran tentang grounded teori ini dari buku Clark dan Creswell juga tahun 2014 menyatakan bahwa rancangan penelitian grounded teori adalah serangkaian prosedur kualitatif dan sistematis yang digunakan peneliti untuk menghasilkan penjelasan umum disebut dengan grounded teori. Nah, untuk suatu proses, tindakan, dan interaksi di antara orang-orang. Nah, dapat kita lihat bersama di gambar 51 itu sebetulnya ada untuk pendekatan naratif sama etnografi itu bisa dikatakan satu sumber ada tentang sebuah sebuah potret sebuah keadaan lalu individu lalu kultur sharing. Nah, kalau case tadi memang sebuah kasus yang dibahas sana kalau fenomenologi atau sebuah fenomenologi yang dibahas. Nah, sedangkan ground teori dari paparan gambar ini jelas terlihat di kotak yang merah itu bahwa berangkatnya dari sebuah teori memang. Itu menurut Creswell tahun 2007. Nah, dari paparan selanjutnya eh, dari sumber Clark dan Creswell juga tahun 2014 ada tabel 91 memaparkan bahwa nama desain utama itulah grounded teori lalu uh, sentral fenomenanya adalah tentang sebuah proses tindakan atau interaction, lalu intensnya adalah untuk menghasilkan teori tentunya, lalu di sini prosedur K-nya atau K prosedurnya dikatakan bahwa mengumpulkan data, mengidentifikasi dan menggabungkan kategori dalam data, mengembangkan gambar yang menggambarkan teori dan menyatakan prediksi yang mengikuti dari teori tersebut. Nah, itu bersumber dari Clark dan Creswell tahun 2014. Cukup jelas di sana. Nah, kita ambil artikel yang membahas tentang kredit teori dari tujuh itu ada dua kalau tidak salah. Kita ambil salah satunya yaitu tentang temanya tentang connoisseur from connoisseur luxury to mass luxury value co-creation and co-destruction in the online environment. Itu yang bercerita tentang bahwa dari kemewahan hingga kemewahan massal, penciptaan nilai dan penghancuran bersama di lingkungan online. Nah, dari, pada artikel ini sesuai sistematika yang diminta, yang pertama itu apa latar belakang dari pendekatan ini, pendekatan yang ada dalam artikel itu. Nah, beberapa latar belakang yang didapat di dalam artikel itu diantaranya adalah hal ini terkait dengan penjualan pasar barang mewah global yang selalu meningkat. Lalu terkait dengan Web 2.0 telah berkembang secara signifikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan kehidupan masyarakat. Beberapa merek mewah seperti Louis Vuitton, Chanel, sama Burberry
telah memutuskan untuk meningkatkan kehadiran online mereka dalam effort untuk terhubung dengan audiens mereka, terutama kaum milenial yang lebih cenderung tertarik pada media media sosial. Itu Bolton dan teman-teman tahun 2013. Lalu untuk mencapai hal ini sangat penting untuk memahami proses penciptaan nilai pelanggan, customer value. Nah, itu pendapat dari Play sama Kampitas sama tahun 2010. Katanya pelanggan selalu menjadi co-kreator atau nilai yang didalilkan sebagai interaksional, intrinsik, dan fenomenologis. Itu menurut Falco sama Las tahun 2008. Lalu penting juga untuk memahami bagaimana nilai dapat dihancurkan bersama co-destroyer untuk mengenali, menyelidiki, dan mungkin menyelesaikan konsekuensi terkait itu menurut Play sama Kompitas 2010. Nah, hal lain yang melatar belakangnya adalah artikel ini bertujuan untuk menyelidiki sifat dasar dari value, co-correction, dan co-destruction, lanjut Bun, terkait interaksi secara online dalam konteks barang fashion mewah, salah satu teori sektor dari luxury dengan membutuhkan tercepat untuk menurut De Aparicio dan kawan-kawan tahun 2015. Nah, penelitian ini akan membantu mengatasi kesenjangan saat ini dalam ilmu pengetahuan terkait dengan kehadiran secara online merek mewah. Itu Tinan sama dan kawan-kawan tahun 2010 melalui lensa logika dominan layanan. Itu juga disadur dari bukunya Creswell dan Clark 2014. Lalu yang kedua, ditanyakan apa fitur penentu utama dari pendekatan studi kasus ini, katanya. Penelitian ini didasarkan pada konstruktivisme sosial yang menyajikan pandangan dunia bahwa realitas sosial adalah konstruksi interaksi sosial antara individu dan masyarakat. Pada pembagian metodologi dijelaskan bahwa diusulkan karena dampak yang cukup besar dari kekuatan sosial pada nilai adalah konstruksi sosial dan tertanam dalam struktur sosial. Itu menurut Everson sama Tronol Robert tahun 2011. Dengan demikian, kajian ini berpijak pada eh, konstruk, konstruktivitisme sosial yang menyajikan pandangan dunia bahwa realitas sosial merupakan konstruksi interaksi sosial antar individu dan masyarakat. Nah, ajakan konstruksiusionis ini adalah untuk memahami bagaimana aspek dunia dikonstruksi secara sosial. Itu pendapat Camargo, Borges, sama Resera tahun 2013. Lalu, poin yang ketiga, apa prosedur untuk menggunakan pendekatan ini? Nah, dari artikel ini didapat bahwa studi ini mengikuti pedoman proses fenomenologis yang terdiri dari 7 langkah yang digariskan oleh Kalesi tahun 1978 dari sumbernya. Yang pertama katanya peneliti membaca transkrip wawancara, yang kedua ekstraksi pernyataan signifikan melibatkan identifikasi dan kata kunci, yang ketiga katanya peneliti mengartikulasikan makna untuk setiap pernyataan, yang keempat proses ini ditegaskan kembali di seluruh narasi setiap peserta untuk membangun tema-tema bermakna yang berulang. Yang kelima, tema-tema yang muncul diintegrasikan untuk membentuk deskripsi yang kaya tentang fenomena yang dipelajari. Lalu langkah keenam, tema-tema ini direduksi menjadi struktur yang valid, memberikan penjelasan tentang perilaku tentunya. Nah, yang ketujuh, artikel ini empat adalah apa tantangan yang terkait dengan setiap pendekatan. Lanjut, Bun. Nah, yang hal yang menjadi tantangan bagi peneliti, apakah teori yang sudah ada bisa menjelaskan fenomena yang ditemukan di lapangan atau perlu pendalaman yang lebih jauh melalui penelitian ini. Nah, dalam pengumpulan data, peneliti harus menemui partisipan setelah mereka selesai berbelanja publik lainnya. Akan tetapi beberapa responden meminta interview di waktu atau di tempat yang lain. Ada yang seperti itu ditemukan dari cerita dari artikel yang kedua ini. Lalu yang kelima, apa saja persamaan dan perbedaan antara 5 pendekatan ini? Nah, nanti sama dengan artikel pertama nanti yang tadi kita akan jelaskan di bagian akhir di halaman 54 dan 56 secara keseluruhan. Langkah yang keenam yang diminta adalah sumber dan analisis data. Dari artikel ini, sumber data adalah data primer tentunya yang diambil menggunakan teknik in-depth interview, wawancara mendalam yang dilakukan terhadap
informan yang ada di lingkungan kafe atau lingkungan tempat perbelanjaan itu melakukan wawancara yang betul-betul intens kepada informan atau pelanggan fashion luxury di Thailand yang menggunakan open-ended question tentunya dengan analisis dan data kualitatif yang dilakukan. Sedangkan langkah ketujuh yang ditanyakan, yang ketujuh yang ditanyakan bukan langkah ketujuh, poin ketujuh yang ditanyakan jumlah sampel dan teknik sampling. Nah, dari artikel ini didapatkan bahwa jumlah sampel sebanyak 24 orang dengan menggunakan teknik sampling purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik sampling yang dilakukan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan informasi yang tepat dengan makna tertentu. Diambil informasi-informasinya tentu disesuaikan dengan kebutuhan dari masalah yang diteliti, di mana yang menjadi sampel di sini adalah orang dewasa yang telah membeli paling sedikit satu jenis barang mewah dan telah mengunjungi platform online dalam 6 bulan terakhir. Itu kriteria yang diambil dalam sampel ini. Pelanggan mewah ini diambil ketika mereka keluar dari toko barang mewah atau Louis Vuitton, Chanel, dan Burberry di Thailand. Nah, beberapa pertanyaan screening ditanyakan untuk memastikan responden sudah memenuhi kriteria di dalam artikelnya. Nah, telah memiliki pengalaman sebelumnya dan memiliki produk fashion yang luxury melalui platform online. Nah, itu kriterianya dan itu sudah terpenuhi semuanya. Itu sistematika yang diminta pada review artikel ini ada 7 langkah. Nah, selesai yang untuk yang artikel 1 dan 2. Lalu selanjutnya kita teruskan dengan dilanjutkan oleh Pak Riyandi untuk tentang etnografi. Kepada Pak Riyandi, dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Yomi Hasan. Izinkan saya melanjutkan itu tentang etnografi. Yang mana etnografi adalah desain kualitatif di mana peneliti mendeskripsikan dan menginterpretasikan pola nilai, perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang dimiliki bersama dan dipelajari dari kelompok berbagai budaya. Ini kutipan dari Harris tahun 1968. Baik secara proses maupun hasil penelitian. Ini kutipan dari Agar tahun 1980. Etnografi adalah cara mempelajari kelompok yang berbagai budaya serta produk akhir dan tertulis dari penelitian tersebut. Sebagai sebuah proses, etnografi melibatkan observasi kelompok yang diperluas paling sering melalui observasi partisipan, di mana peneliti tenggelam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan mengamati serta mewawancarai partisipan grup. Etnografer mempelajari makna perilaku, bahasa, interaksi di antara anggota kelompok berbagai suku. Bisa dilihat dari gambar 5.1. Selanjutnya, ya, tabel 9.1 di sana nampak overview dari center yang mana design number itu etnografi, yang selanjutnya itu adalah central phenomenon, itu dari segi bahasa, language, behavior, belief, ya, bisa dari budaya, salah satu contoh of the group of people. Intent itu adalah mendiskusikan bagaimana kultural budaya dalam suatu keadaan tersebut. Terus di prosedur yang mana collecting datanya primary itu observasinya analisis data deskripsi budaya ya, kultur pattern in the everyday language, behavior, dan attitude of the group. Itu dari pendapat Creswell. Selanjutnya itu adalah ini artikel yang kita bahas itu tentang moment of luxury hidden can be as luxury experience, yang mana ditulis oleh Jonas Halmqvist, yang mana artinya adalah momen kemewahan, pelarian hedonis sebagai pengalaman mewah. Nah, ini yang kita akan bahas. Selanjutnya, yang mana latar belakang dari pendekatan etnografis ini adalah memahami bagaimana konsumen mengalami kemewahan yang sebuah tantangan meskipun telah terjadi pertumbuhan yang sangat pesat terhadap pengalaman mewah selama dekade terakhir. Dan oleh karenanya penelitian mewah tetap fokus pada produk logika. Dalam menanggapi panggilan untuk penelitian terkait pengalaman mewah, menulis selama 3 tahun telah melakukan studi etnografi
dalam berteori momen kemewahan, yang mana kemewahan tersebut penulis definisikan sebagai berbasis kolektif, pengalaman berbasis konsumen yang menampilkan pelarian hedonis dan modifikasi konvensional karakteristik mewah. Menurut Laco, tahun 2010 mengatakan bahwa etnografi biasanya digunakan sebagai metode penelitian untuk antropologi. Kata etnografi berasal dari kata etnos, bahasa Yunani yang berarti orang. Kelompok budaya di sini dimengerti sebagai keseluruhan yang dipelajari kebiasaan dan nilai-nilai. Untuk mempelajari momen kemewahan konsumen, peneliti melakukan studi etnografi tentang menari salsa. Menari salsa adalah aktivitas di mana orang biasanya terlibat untuk bersenang-senang, dan seperti yang ditunjukkan oleh temuan penulis, tarian salsa memiliki banyak ciri kemewahan klasik. Selanjutnya, apa fitur penentu utama dari pendekatan etnografi ini? Nah, studi ini yang mana terutama memerlukan observasi partisipan dan wawancara mendalam yang dilakukan selama 3 tahun oleh penulis. Pertama, dengan dua komunitas penari salsa yang berbeda, dengan observasi yang lebih terbatas pada komunitas salsa lainnya. Fokus penelitian adalah pesta salsa malam untuk pakaian dan kode interaksi mereka, meskipun penulis juga mengamati dan partisipasi dalam sesi latihan salsa informal. Mengenai observasi partisipan, dua penulis pertama terjun ke komunitas salsa masing-masing dengan kunjungan berkala ke 6 komunitas tari lainnya. Selain itu, penulis menghadiri lebih dari 75 pesta dan festival salsa. Keseluruhan penulis terdiri dari partisipan dalam kelas salsa 3 hingga 4 kali seminggu di berbagai sekolah tari di Kanada, Finlandia, Prancis, dan Italia, dan lebih dari 300 jam pengamatan di pesta salsa. Penulis selanjutnya berpartisipasi dalam festival salsa internasional di Berlin, Copenhagen, Helsinki, London, dan Stockholm, menemukan bahwa momen pelarian hedonis terlihat sangat mirip di komunitas yang berbeda. Penulis tidak mengembangkan lebih jauh perbedaan antara komunitas salsa. Selanjutnya yang ketiga, sebelumnya itu adalah apa fitur penentu utama dari pendekatan etnografi. Berdasarkan penjelasan dari artikel tersebut bahwa dengan mengumpulkan data terutama melalui observasi dan menganalisis data-data yang menggambarkan pola budaya dalam bahasa sehari-hari, perilaku dan sikap kelompok, yang mana hal tersebut prosedur utama yang dilakukan pada etnografi. Selanjutnya ini poin ketiga itu apa prosedur untuk menggunakan pendekatan ini. Pendekatan ini terutama melibatkan observasi partisipan dan wawancara mendalam yang dilakukan selama 3 tahun oleh penulis pertama dengan dua komunitas penari salsa yang berbeda, dengan pengamatan yang lebih terbatas pada komunitas salsa lainnya. Fokus penelitian ini adalah pesta salsa malam hari untuk mengetahui cara berpakaian, interaksinya, meskipun penulis juga mengamati dan berpartisipasi dalam sesi latihan salsa informal. Wawancara mendalam dengan 16 partisipan melengkapi observasi partisipan. Itu kutipan dari Loveland dan kawan-kawan tahun 2006. Agar hasilnya tidak bias, penulis tidak pernah menanyakan istilah-istilah kunci seperti kemewahan, pelarian, dan lain-lainnya. Dan sebagai gantinya, penulis meminta pada para responden untuk berbicara secara bebas mengenai pengalaman mereka dalam menari salsa. Selanjutnya yaitu adalah bagaimana menentukan apakah etnografi merupakan desain yang paling tepat untuk digunakan dalam mempelajari masalah penelitian. Yang kedua adalah pilih tema atau isu budaya untuk mempelajari tentang kelompok tersebut. Ini terus selanjutnya untuk mempelajari konsep-konsep budaya, tentukan jenis etnografi yang akan digunakan. Ini yang kami akan jawab. Yang keempat adalah mengumpulkan informasi di mana kelompok tersebut bekerja dan tinggal. Hal ini disebut kerja lapangan. Kutipan dari Walcott 1999 mengumpulkan jenis-jenis informan yang biasanya dibutuhkan dalam sebuah etnografi, melibatkan kunjungan ke lokasi penelitian, mengamati kehidupan sehari-hari individu di lokasi tersebut,
mengumpulkan berbagai macam materi, isu-isu lapangan seperti rasa hormat, timbal balik, memutuskan siapa yang memiliki data, dan lain-lain, yang merupakan hal yang penting dalam etnografi. Yang kelima, menempa pengetahuan aturan atau pola kerja sebagai produk akhir dari analisis ini. Pada produk akhirnya adalah potret budaya holistik dari kelompok yang menggabungkan pandangan peserta atau etnik dan juga pandangan peneliti atau etik. Ini kutipan dari Creswell 2007. Apa tantangan yang terkait dalam setiap pendekatan? Artikel ini tidak menjelaskan secara eksplisit tantangan dalam melakukan penelitian dengan pendekatan etnografi. Namun Creswell menyatakan tantangan penelitian etnografi, peneliti harus memiliki dasar dalam antropologi budaya dan makna sistem sosial budaya serta konsep-konsep yang biasanya dieksploitasi oleh para ahli etnografi. Waktu untuk mengumpulkan data sangat luas, melibatkan waktu yang lama di lapangan. Narasi ditulis dengan pendekatan literal, hampir setiap mendongeng kayak mendongeng. Ya, terus ini kutipan dari Creswell tahun 2027. Selanjutnya, yang poin kelima adalah apa saja kesamaan dan perbedaan di antara 5 pendekatan. Nah, ini nanti akan dijelaskan pada slide bagian akhir, itu pada halaman 54 sampai dengan 56. Selanjutnya, yang keenam ada sumber data dan analisis data. Sumber data diperoleh dengan observasi dan interview, tapi berkemungkinan sumber lainnya diperoleh selama waktu yang lama di lapangan. Analisis data dilakukan melalui deskripsi kelompok, dekonturasi ring, tema tentang kelompok. Studi ini terutama memerlukan observasi partisipan dan wawancara mendalam yang dilakukan selama 3 tahun oleh penulis pertama dengan 2 komunitas penari salsa yang berbeda, dengan observasi yang lebih terbatas pada komunitas salsa lainnya. Mengenai observasi partisipan, 2 penulis pertama terjun ke komunitas salsa masing-masing dengan kunjungan berkala 6 komunitas tari lainnya. Selain itu, penulis menghadiri lebih dari 75 pesta dan festival salsa. Pencelupan penulis tahap terdiri dari partisipan dalam kelas salsa 3 hingga 4 kali seminggu di berbagai sekolah tari di Kanada, Finlandia, Perancis, dan Italia, dan lebih dari 300 jam pengamatan di pesta salsa. Penulis selanjutnya berpartisipasi dalam festival salsa internasional di Berlin, Copenhagen, Helsinki, London, Stockholm, menemukan bahwa momen pelarian hedonis terlihat sangat mirip di komunitas yang berbeda. Penulis tidak mengembangkan lebih jauh perbedaan antar kelompok komunitas salsa tersebut. Selanjutnya, analisis ini berfokus pada identifikasi elemen-elemen yang menjadi ciri khas salsa para informan dan kemudian mendapatkan proses penggabungan elemen-elemen tersebut. Penulis dikejutkan oleh kehadiran karakteristik klasik kemewahan pada acara salsa, meskipun dalam konfigurasi yang sama, sekali berbeda dengan literatur kemewahan. Penulis berusaha memperjelas dalam iterasi analisis lebih lanjut bagaimana karakteristik tersebut didorong oleh kolektif konsumen. Dan untuk membedakan upaya konsumen dengan upaya perusahaan yang konsisten dengan fokus produk yang dominan dalam literatur tentang kemewahan. Penulis kemudian melanjutkan untuk menganalisis spesial spasial temporalitas dari kombinasi elemen-elemen. Karena perbedaan antara latar salsa dibandingkan dengan kehidupan sehari, para informan dan temporalitas elemen-elemen yang digabungkan membantu penulis memahami bagaimana konsumen terlibat satu sama lain untuk secara kolektif membangun momen-momen kemewahan mereka. Selanjutnya yaitu jumlah sampel, dan teknik sampling. Para responden mewakili kedua jenis kelamin dan 8 negara: Cina, Kolombia, Denmark, Finlandia, Prancis, Rusia, dan Ukraina. Usia mereka berkisar antara 24 sampai dengan 43 tahun. Rentang usia mewakili komunitas salsa yang penulis teliti. Latar belakang profesional mereka meliputi mahasiswa pasca sarjana, pebisnis, pengembang perangkat lunak, dan pekerja sosial.
Penulis mengamati bahwa hampir semua penari di komunitas yang penulis teliti telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Profesi ekspatriat jauh lebih tinggi di semua komunitas salsa daripada di negara-negara tempat komunitas salsa berada. Yang mungkin mencerminkan bahwa banyak ekspatriat yang beralih ke pengalaman kolektif seperti salsa untuk membina hubungan sosial. Empat dari informan penulis juga menari salsa. Yang lainnya menari salsa hanya untuk bersosialisasi di acara-acara salsa. Sebagai besar informan, penulis adalah penari salsa aktif, seperti yang bisa diharapkan di pesta salsa dimanapun. Tetapi, penulis mewawancari dua informan yang bukan penari aktif, tetapi kadang-kadang menghadiri acara salsa bersama teman-teman dengan mewawancarai penari profesional, penari sosial, dan bukan penari di acara salsa, penulis mencoba untuk menangkap. Selanjutnya, berdasarkan di atas, menjelaskan teknik sampling dengan menentukan kriteria yang sudah ditentukan sehingga didapat jumlah sampel dalam artikel etnografi ini. Jumlahnya adalah 16 penari salsa sebagai informan dalam penelitian ini. Dan teknik mengumpulkan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipan. Ini dari Hawkins dan kawan-kawan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Yomil. Iya, terima kasih Pak Riyandi atas paparannya tentang pendekatan etnografi. Berarti sudah ada tiga artikel yang membahas tentang tiga pendekatan. Ada tadi fenomenologi, ada grounded teori, ada etnografi. Terakhir kita masuk kepada pendekatan yang juga urutannya pada Creswell, yaitu tentang studi kasus. Nah, selanjutnya kami minta kepada Bu Nurzi Sabrina untuk memaparkan tentang artikel teori dan artikel tentang studi kasus. Silakan Bu Un. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yumil. Pada bagian terakhir, saya akan menyampaikan tentang pendekatan yang ketiga, yaitu case study. Rancangan case study itu dikatakan dalam Creswell adalah seperangkat prosedur kualitatif yang digunakan untuk mengeksplorasi sistem terbatas secara mendalam. Nah, dikatakan sistem itu meliputi program, bisa peristiwa, bisa kegiatan yang melibatkan individu-individu, dan sistem yang diminati untuk kajian tertentu disebut sebagai kasus. Maksud adaptasi ini berarti bahwa peneliti memisahkan kasus dalam hal waktu, tempat, atau beberapa batasan fisik untuk tujuan studi penelitian. Contoh kasus yang dapat dipelajari termasuk kelas 3 menggunakan kurikulum kosakata baru, misalkan untuk 1 tahun, misalkan untuk 1 tahun ajaran, atau untuk kelompok teater, misalkan untuk 1 semester musim gugur, atau untuk lembaga pekerjaan sosial menetapkan prioritas anggaran selama 3 tahun. Nah, itu dijelaskan dalam Clark and Creswell tahun 2014. Nah, kalau kita lihat perbandingan apa sih yang menjadi fenomena utama yang diteliti dalam case study, itu di dalam Clark and Creswell dijelaskan bahwa fenomena itu sistem di mana ada people yang dibatasi atau orang-orang, sistem dalam orang-orang atau kasus yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian tujuannya atau maksudnya adalah untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi. Kemudian prosedur utamanya adalah mengumpulkan dan menganalisis berapa bentuk data untuk mendeskripsikan, menentukan tema, atau mempelajari. Nah, kalau case study itu memang penekanannya kepada kasusnya. Jadi kasusnya bisa satu tipe case atau beberapa kasus. Nah, tapi kalau fenomena itu penekanannya kepada experience, fenomena individu atau pengalaman yang dirasakan oleh seorang individu. Kalau grounded itu memang kita ke penekanannya pada teori. Nah, untuk membahas case ini, kami memilih artikel Marketing in Small Hotels,
Qualitative Study. Itu ditulis oleh Jane Moriarty dan Rosalind Jones, kemudian Jennifer Rowley, kemudian Beta Kupik Tihan. Artikel ini menjelaskan latar belakang studi kasus yang akan dilakukan, bahwa penelitian ini meneliti di sektor UMKM di Inggris, yaitu sektor hotel kecil, khususnya hotel kecil di Wales Utara, North Wales, yang nanti akan membahas tentang bidang pemasaran UKM atau kewirausahaannya. Nah, penelitian ini dilakukan, penelitian hotel itu menurut artikel ini dirasa penting untuk pariwisata Inggris. Di situ dinyatakan bahwa Inggris menambah dalam liga pendapatan pariwisata di internasional. Nah, industri hotel, perhotelan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan ini. Pada tahun 2003, omset industri hotel itu sebesar 10,9 miliar sterling. Di sisi lain, permintaan di Inggris untuk pariwisata sangat fluktuatif dan sulit untuk diprediksi dalam beberapa tahun terakhir. Misalkan tahun 2004, jumlah perjalanan dilakukan oleh penduduk Inggris dan jumlah malam pariwisata yang dihabiskan di Inggris itu oleh penduduk turun sebesar 20%. Nah, gambarannya lebih buruk di Wales ya. Di Wales ini karena jumlah yang dibelanjakan atau dihabiskan dalam malam pariwisata di Wales itu menurun 31%. Dan jumlah yang dihabiskan dalam pariwisata itu turun sebesar 16%. Jadi jumlah nilai ekonomi yang turun ya dari pariwisata yang ada di Wales. Namun angka pengunjung baru-baru ini menunjukkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Wales itu telah meningkat menurut Visit Wales Tourist Board tahun 2005. Nah, penelitian ini untuk memperoleh pemahaman tentang pemasaran di hotel-hotel kecil secara khusus dan secara umumnya di bidang pemasaran UMKM atau kewirausahaan. Nah, pendekatan kualitatif diadopsi karena dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk mengembangkan pemahaman pemasaran dalam konteks penelitian, karena menawarkan kesempatan untuk mendengarkan pemilik atau manajer dan terlibat dalam dialog. Nah, selain itu, metode kualitatif diterima sesuai untuk penyelidikan UMKM dan pemasaran kewirausahaan menurut STOP tahun 2000. Nah, apa fitur utama dalam pendekatan kualitatif ini? Nah, sebenarnya kan penelitiannya tentang pemahaman pemasaran di hotel-hotel kecil secara khusus ya, atau secara umumnya di bidang pemasaran UMKM. Nah, di sini ada wawancara yang didukung dari analisis situs web dan 3 wawancara studi kasus mendalam yang digunakan untuk memberikan profil kegiatan pemasaran di hotel kecil di Wales. Maka hal ini menunjukkan bahwa kasus yang mau dibahas di sini adalah masalah pemasaran. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan cara untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang di ini dikatakan dekat kualitas adopsi untuk menangkap dan dengan demikian mengklasifikasikan aktivitas mereka berdasarkan Carson tahun 90 level Carson, yaitu diambil dari level modul activity Carson ya. Jadi ada modul, jadi ini penelitian bersifat deduktif induktif ya. Jadi diawali dengan adanya model Carson ini, kemudian dicocokkan ya pada setiap hotel kecil, lalu nanti dari hasil penelitian akan muncul satu lagi teori fenomena baru yang kemudian akan memunculkan aspek baru. Jadi kalau dikatakan di sini tadi bahwa diantisipasi bahwa akan mengarahkan pada profil tingkat kegiatan pemasaran hotel kecil dalam arti penelitian itu menggunakan Carson ya, modul aktivitas pemasaran Carson itu
tahun 90 dan Carson Cromie tahun 89 sebagai titik tolak penelitian ini yang bersifat deduktif. Namun selama fase analisis elemen induktif diperkenakan, jadi bisa jadi nanti dari hasil penelitian akan memunculkan lagi aktivitas-aktivitas baru yang mungkin di Carson tidak ada. Nah, pada pendekatan inilah kemudian dia akan menjadi sebuah tambahan konsep yang kemudian disebut pendekatannya deduktif induktif, atau mungkin kalau di bukunya penelitiannya si apa ya lupa saya nama itu disebut dengan metode pendekatan abduktif. Nah, apa prosedur yang dilakukan dalam pendekatan case study dalam penelitian ini? Kalau dilihat urutan secara teorinya itu kalau dibaca dalam Creswell itu ada 5 ya, ada 5 tahapan. 5 tahapan. Nah, kita telah satu-satu tahapan yang ada di Creswell. Yang pertama, penentuan pendekatan penelitian sesuai dengan masalah penelitian. Nah, di sini pemahaman pemasaran di hotel-hotel kecil itu secara khusus dan secara umum di bidang pemasaran UKM. Nah, wawancara didukung oleh dari situs web, kemudian ada 3 wawancara studi kasus mendalam yang dilakukan pada lingkup yang terbatas. Ya, lingkup terbatasnya di mana? Di hotel kecil Dewas Utara. Nah, jadi kita melihat satu sistem yang dijalankan oleh satu kelompok individu pada lingkup yang terbatas di hotel kecil Dewas Utara. Maka hal ini mencirikan bahwa penelitian ini sesuai untuk studi kasus. Yang kedua, mengidentifikasi kasus atau kasus-kasus mereka, itu bisa satu kasus atau beberapa kasus. Nah, kasus yang diidentifikasi di sini diawali dengan pendekatan Carson, jadi aktivitas pemasaran yang ada yang berpedoman pada Carson Level of Activity Module. Jadi kemudian yang ketiga bagaimana pengumpulan data ya, pengumpulan data dalam penelitian studi kasus dia menggunakan deep interview berbasis office closely structure. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan memudahkan dalam menyusun studi kasus. Yang ketiga, bagaimana prosedur pengumpulan datanya? Nah, pengumpulan data tadi dikatakan dia menggunakan tes wawancara. Nah, wawancara awal ini dilakukan dinilai secara berbeda dalam pendekatan terhadap bagaimana pendekatan mereka terhadap pemasaran bahwa wawancara mendalam adalah cara terbaik untuk mendekati bisnis dengan manajer mereka merekomendasikan untuk mengadakan wawancara di lokasi yang sudah dikenal seperti di kantor mereka untuk mendorong responden menjadi lebih jujur, reflektif, terbuka, dan santai. Nah, pewawancara mengadopsi pendekatan non-direktif dengan petunjuk minimal selama wawancara telepon dan mendalam disusun secara yang digunakan dalam Carson dan Cromie tahun 89. Nah, topik ini memberikan kerangka kerja yang berguna yang mencakup semua aspek pengetahuan, aktivitas pemasaran, juga memastikan keterbandingan antara penelitian ini dengan pekerjaan sebelumnya. Kemudian bagaimana peneliti melakukan analisis data? Nah, hasil interview tadi itu di-record, ya, record, kemudian dibuatkan transkripnya. Kemudian analisis awal transkrip dari wawancara telepon dilakukan berdasarkan temanya. Tema demi tema dibuatkan transkripnya. Nah, setiap transkrip dianalisis secara bergiliran untuk mengetahui apakah komentar yang relevan dengan tema tertentu. Misalkan pengetahuan tentang bersaing. Nah, setelah semua komentar untuk tema tertentu diidentifikasi dalam transkrip tertentu, upaya dilakukan untuk mengalokasikan hotel ke salah satu kategori yang ada pada model Carson. Namun, seiring berjalannya analisis menjadi jelas bahwa sulit untuk mengalokasi hotel ke dalam kategori model dengan banyaknya tanggapan terletak di antara deskripsi Carson, misalkan sedikit atau tidak ada pemasaran atau pemasaran yang implisit atau sederhana. Untuk mengatasi kesulitan itu, maka ditambahlah kategorinya. Apa itu? It expert marketing.
diusulkan dan digunakan dalam analisis data lebih lanjut. Nah, ini marketing inilah yang kemudian memunculkan yang ini yang sifatnya pendekatannya menjadi induktif itu. Nah, setelah analisis awal wawancara telepon ini ada untuk mengilustrasikan lebih lengkap pendekatan pemasaran yang diambil oleh hotel dalam sedikit atau tidak ada pemasaran. Nah, pemasaran tidak ahli atau implisit atau kategori pemasaran sederhana. Jadi setelah dilakukan wawancara akan muncullah nanti kelompok-kelompok hotel itu menjadi 4 kategori ya. Itu pertama kelompok yang sedikit atau tidak ada pemasaran, kelompok kedua pemasaran tapi tidak ahli, dan implisit, dan atau yang ketiga selanjutnya adalah kategori ada pemasaran tapi sederhana. Nah, dalam proses ini beberapa komentar menarik dalam proses ini beberapa komentar menarik tentang hubungan dengan pelanggan itu muncul. Kelima adalah cara interpretasi melaporkan makna dan apakah makna tersebut berasal dari pembelajaran kasus atau pembelajaran situasi yang tidak biasa. Nah, temuan pembahasan dari pembahasan didapat Carson untuk mengkarakterisasi di tidak ahli dan dua kategori implisit. Tidak ada yang termasuk kategori canggih Carson. Jadi kategori yang terlibat dalam penelitian kasus ini. Selanjutnya, setiap hotel dapat masuk ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan keterlibatan mereka pada area yang berbeda, yaitu pengetahuan pemasaran atau promosi. Nah, itu mengenai prosedur dari penelitian situs web penelitian Dewan Pariwisata WOS, kemudian rencana bisnis kemitraan pariwisata WOS Utara, kemudian kantor statistik nasional untuk yang disusun untuk menggambarkan latar belakang lingkungan latar belakang industri perhotelan di WOS. Analisis datanya menggunakan pada tahap awalnya analisis aktivitas pemasaran sesuai dengan Carson, kemudian dari hasil wawancara menganalisis karakteristik aktivitas yang tidak ada dalam aktivitas Carson. Nah, itu yang induktif. Sampelnya, sampel itu hotel kecil yang ada di WOS Utara, Northwest itu yang kriteria sampai 30 karyawan, sampai 60, peringkat kualitasnya di Dewan Pariwisata WOS itu 1-4, dikelola oleh pemilik tunggal atau mitra, dan pemilik pengelola memiliki tanggung jawab penuh atas perencanaan dan implementasi pemasaran. Maka didapatlah 23 hotel didekati, di mana 15 pemilik dan manajer setuju untuk berpartisipasi dalam wawancara telepon. Berarti teknik samplingnya di sini adalah dengan cara calon peserta yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Nah, itu tentang penelitian studi kasus. Selanjutnya untuk kita membahas kesamaan dan perbedaan pendekatan penelitian kualitatif. Di sini masuk 5, satu lagi yang naratif, ya. Nah, pada dasarnya kelima pendekatan itu memiliki kesamaan dalam hal proses penelitian. Prosesnya pada dasarnya sama, yaitu pertama dimulai dari masalah penelitian, dilanjutkan dengan pertanyaan, data, analisis data, dan laporan penelitian. Secara umum, proses umum ini sama. Nah, kemudian kelima pendekatan ini menggunakan proses pengumpulan data yang serupa, yaitu dengan berbagai tingkatan ya, termasuk dalam berbagai tingkat intensitas yang berbeda. Maksudnya begini, dia punya sama, tetapi intensitasnya berbeda. Seperti misalkan kalau pada
etnografi itu intensitas observasinya yang lebih tinggi. Mungkin pada sisi lain seperti grounded mungkin wawancaranya yang lebih tinggi. Nah, gitu ya. Jadi levelnya berbeda-beda tingkat intensitasnya. Jadi tapi prosesnya sama, yaitu apa? Ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi, ada materi audiovisual. Kemudian pada penelitian Raffi dari kasus memiliki terlihat serupa ketika unit analisisnya ada satu individu. Jadi rata-rata bisa dilakukan pada satu individu untuk kasus, etnografi atau naratif. Nah, benar seseorang dapat melakukan melakukan pendekatan terhadap studi individu tunggal dari salah satu dari 3 pendekatan itu. Namun jenis data yang akan dikumpulkan dari analisis akan sangat berbeda. Nah, dalam penelitian naratif, peneliti fokus pada kisah-kisah yang diceritakan oleh individu dan menyusun kisah itu dalam urutan kronologis. Tapi pada etnografi fokus pengaturan cerita individu dalam konteks budaya dan kelompok yang berbagi budaya. Nah, dalam peneliti menyusun deskripsi rinci tentang pengaturan kasus tersebut. Nah, dalam tingkatan yang paling mendasar, kelima pendekatan tersebut berbeda dalam penelitian. Mengeksplorasi sebuah kehidupan berbeda dengan mengambil atau deskripsi perilaku sesuai dengan sebuah kelompok masyarakat. Nah, selain itu, meskipun naratif dan studi kasus, jadi itu beberapa disiplin. Nah, penggunaan datanya bervariasi dalam hal data grounded dan dalam fenomenologi berbagai bentuk dalam penelitian studi kasus untuk memberikan gambaran khusus yang mendalam. Nah, pada tahap analisis data, perbedaannya paling menonjol. Nah, perbedaannya bukan hanya pada kekhususan tahap analisis, tetapi juga pada jumlah langkah yang dilakukan. Jadi misalkan pada tahap analisis, grounded itu grounded teori lebih spesifik. Penelitian naratif kurang spesifik. Nah, sedangkan dari segi langkah yang dilakukan, langkah yang ekstensif dilakukan pada fenomenologi, beberapa langkah pada etnografi. Nah, hasil dari setiap pendekatan itu laporan tertulis, terbentuk dari semua proses sebelumnya. Sebuah narasi tentang kehidupan individu membentuk sebuah penelitian naratif. Sebuah deskripsi tentang esensi pengalaman fenomena menjadi sebuah fenomenologi. Sebuah teori yang sering digambarkan dalam model visual muncul dalam grounded dan pandangan holistik tentang bagaimana satu kelompok berbagi budaya bekerja menghasilkan etnografi. Sebuah studi mendalam tentang sistem yang terbatas atau sebuah kasus atau beberapa kasus itu ada dalam studi kasus. Nah, ini bisa kita lihat perbandingan antara beberapa disiplin, antara beberapa metode kualitatif, dilihat dari fokus, kemudian jenis masalah, disiplin, background disiplinnya, unit analisis, bagaimana pengumpulan data, kemudian bagaimana strategi analisis data, dan bagaimana membuat laporan secara detail dari yang kita paparkan tadi. Mungkin kita tidak bahas detail untuk masalah ini, mungkin bisa dipahami satu persatu. Demikian presentasi kali ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Imil. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Un. Sudah semua pendekatan kita paparkan dari 4 skill yang sudah ini ada fenomenologi, ada grounded teori, ada etnografi dan studi kasus. Ada closing statement sedikit Bu sebelum kita tutup. Cukup. Oke. Terima kasih Pak Yandi dan kontribusi kita bersama di kelompok 4 kita di mata kuliah analisis kualitatif dan kuantitatif ini. Mohon maaf atas segala kekurangan Bu Vidya.
Ini presentasi kami bertiga. Terima kasih banyak. Akhirnya kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, Bu Un, sekali lagi Pak Sama-sama, Riyadi. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, sudah stop ya recordingnya. Masih record? Ah, udah. Ya, kayaknya udah nih. Iya, Tapi tulis recording ya. oke. Setelannya barangkali ini, Pak. Kira semoga dia biasanya setelah kita close baru dia ini render. Apa ya, Iyalah. kita tutup Ya aja tutup. dulu ya, Bu Pak ya. Un, Pak Riyandi, dia Bisa yang kita diminta Bu share. Vidya itu kalau nggak salah nanti dalam bentuk PDF, nanti mau bikinnya dalam bentuk PDF yang poin itu. Nanti satu lembar yang di Word, kita bikin linknya PDF juga. Nanti sama-sama Ya, kita kirim nanti. ya baik, Pak. Makasih Pak Ya, Riyandi, Bu ya, Un. kasih Pak. Maaf ya Ya, Bu Un. kasih Pak Randy, Pak Yu. Lanjut ke kampus. Ya, 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 makasih. sudah Ya, ditelepon. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riyandi.